sama God. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu beserta dengan keluarga ya. Pernahkah kalian berpikir dari mana sebenarnya sumber kekuatan dari para elit pemerintahan dunia seperti Im Sama dan juga Gorosei? Apa sebenarnya rahasia di balik mereka semua dan mengapa sampai saat ini Oda Sensei sepertinya benar-benar menyembunyikan asal muasal dari buah iblis sampai 25 tahun ini? Pasti ada maksud semua ini dan ini akan terkait dengan akhir dari cerita One Piece. Jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas lengkap semuanya. Namun Tamagon butuh bantuan kalian dulu untuk membangun channel ini ke depannya dengan cara bagikan jempol kalian beserta dengan komen video menarik apalagi yang sekiranya patut untuk kita bahas bersama-sama. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Awal pembahasan Tamagon akan mulai dari penggambaran setan sejak beredarnya pengungkapan kemampuan dari salah satu bagian dari mereka, yakni Senjay Garcia Saturn. Kita akan berlayar ke Alabasta di mana terdapat beberapa gambar yang menurut Tamagon benar-benar aneh dan mencurigakan dengan banyak sekali di sana gambar yang sama. Yep, memang jelas sepertinya dibuat secara konsisten. Ini tepatnya berada di makam Alabasta. Ini menampilkan sesuatu yang tampak seperti tanda petik iblis yang disegel ataupun semacamnya. Hal yang sama juga ada pada kasus pasca Sabaody, di mana kita melihat sekelompok orang mencoba melakukan ritual pemanggilan setan. Banyak juga yang menyoroti keberadaan simbol pentagram di markas dari Gorosei. Meskipun ini merupakan sebuah fakta, namun sampai di sini kita masih belum bisa menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Gorosei dan juga setan, karena di manganya sendiri masih belum dijelaskan secara detail. Oke, sekarang kita akan menuju ke Skypiea. Di dalam kisah Nolan disebutkan bahwa dewa dalam arti literal sebenarnya tidak pernah ada. Dewa adalah makhluk yang berdiri sebagai perpaduan keyakinan dan juga impian manusia. Maka lahirlah legenda Dewa Matahari Nika di kalangan dari manusia ikan. Demikian pula perwujudan dari iblis dan juga setan itu juga sepertinya memiliki arti literal yang sebenarnya tidak ada sama sekali seperti layaknya dewa. Iblis juga sama, bahwa banyak sekali kisah legenda yang lahir, baik itu di pulau yang sempat didatangi oleh Brook yang percaya adanya legenda iblis karena tentu mereka pada saat itu sedang melakukan ritual pemanggilan setan. Namun disinilah hal yang menariknya. Vegapunk mengatakan bahwa buah iblis dibuat dengan cara yang sama. Itu adalah perwujudan dari mimpi manusia. Vegapunk kemudian berbicara tentang sumber tenaga kuno, kekuatan yang dia coba temukan. Nah, menariknya dia telah berjuang untuk meniru kemampuan Logia yang dalam bentuknya yang paling murni, mewakili alam dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Energi ini sepertinya direpresentasikan melalui pola melingkar pada buah iblis. Nah, pada saat Oda Sensei ditanyai tentang pola melingkar yang ada pada buah iblis kebanyakan di dalam kolom SBS kemarin, Oda menjawabnya dengan bercanda dan bertele-tele. Namun pernyataan dapat diringkas menjadi energi dan semacam singularitas, membentuk semacam sumber energi. Nah, pusaran pada buah iblis mungkin ada hubungannya dengan jiwa yang menghuninya. Dan ketika Vegapunk mengatakan dia tidak tahu cara membuat buah Logia. Jadi yang tidak bisa dia lakukan adalah mengekstraksi jiwa dari benda-benda alami. Zoro juga pernah mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki nafas akan kembali di Alabasta. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa segala sesuatu yang memiliki jiwa akan kembali ke tempat tersebut. Big Mom dan kekuatannya juga ada hubungannya dengan jiwa. Kita dapat menemukan banyak petunjuk di sana. Seperti misalnya bagaimana dia dapat memasukkan jiwa manusia ke dalam api dan awan dan mereka berperilaku seperti Logia. Menarik juga mendengar kata-kata dari Akagami no Sense di awal kemunculannya. Dia mengatakan bahwa dia diberitahu oleh seseorang bahwa buah iblis adalah reinkarnasi dari apa yang disebut sebagai setan laut. Mungkinkah ini adalah iblis dalam pengertian tradisional, yakni entitas primordial yang dimana makhluk yang sudah ada sejak awal waktu dan berperan membangun juga meramaikan kehidupan-kehidupan di alam semesta maupun di luar semesta. Entitas primordial biasanya mengacu pada kekuatan kuno yang kuat dan juga sering dikaitkan dengan penciptaan atau asal mula alam semesta atau keberadaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini entitas tersebut adalah kehampaan, materi gelap alam semesta itu sendiri.
Ketika Tuhan dalam pengertian tradisional sebagai terang, pasti juga ada kegelapan. Seperti layaknya Lucifer dalam pengertian pembawa cahaya, dia tidak selalu membawa cahayanya yang terang, namun bisa jadi berubah menjadi kegelapan. Nah, sekarang ini terkoneksi dengan perkataan dari Kurohige yang menyebut buahnya sebagai buah iblis yang paling jahat. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh perluasan kekuatan atau entitas primordial yang sudah ada sejak penciptaan dan asal mula dari alam semesta di dalam dunia One Piece. Kemudian sekarang kita berbicara tentang Gorosei. Gorosei ini disebut sebagai prajuritnya para dewa. Dia mewakili 5 faksi yang berbeda. Nah, kalau ditarik, mereka adalah 5 faktor utama yang mengendalikan dunia. Jadi, Gorosei adalah 5 jari dari tangan Im Sama yang melambangkan kendali atas dunia. Mungkin nanti Im Sama akan memanfaatkan kekuatan ini secara langsung menggabungkannya ke dalam dirinya sendiri. Para Gorosei berfungsi sebagai anggota tubuh dari Im Sama dan kemampuan dari mereka diambil darinya. Ingat, Im Sama tak jarang menyebut dirinya sebagai Mu yang artinya kosong. 800 tahun yang lalu negara-negara berkumpul untuk membentuk pemerintahan dunia. Pertanyaan besarnya, bagaimana orang-orang zaman dulu begitu sangat maju? Yep, karena mereka menemukan entitas primordial ini dan memutuskan untuk menggunakannya dengan bekerja sama dengan mereka. Ini pun menjelaskan sumber energi aneh yang kita bicarakan di dalam buah iblis. Untuk melakukan kontak dengan entitas primordial ini akan memberikan pikiran ke orang-orang dulu dengan mulai memanfaatkan kekuasaan dan menganggap diri mereka jauh di luar kekuatan dari manusia pada umumnya. Jadi ini berupaya untuk membentuk dunia sesuai dengan keinginan dari manusia. Hal ini pun menyebabkan kekacauan dan mengganggu keseimbangan dunia. Namun itu pun membuat para manusia mampu mewujudkan impiannya. Contoh Joy Boy yang dimana seorang pria yang melawan penindasan diduga mewujudkan kekuatan Dewa Matahari Nika. Shirahoshi yang tiba-tiba mewujudkan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia dan banyak hal lainnya lagi yang seharusnya tidak ada di alam manusia. Semua ini terwujud berkat mereka melakukan kontak dengan entitas primordial. Dalam kasus Im Sama, dia memanfaatkan langsung energi primordial ini bercampur dengan keserakahan Im Sama itu sendiri. Kemampuan ini pun menjelma menjadi 5 naga langit yang terpilih dari generasi yang berbeda melalui Im Sama. Oda Sensei mungkin mendapatkan inspirasi dari 5 prajurit neraka, Lucifer, Beelzebub, Mephistopheles, Asmodeus, dan juga Balohagor. Ini sangat mirip sekali dengan penggambaran dari Yuava dan Quincy yang ada pada serial manga Bleach. Penggambaran mereka sebagai makhluk mitos yang tampak jahat seperti yokai hanyalah perwujudan kejahatan dalam bentuknya yang paling murni. Overall, ini semua melibatkan kekuatan entitas primordial yang melakukan kontrak awal dengan manusia dan manusia itu sendiri melakukan pengembangan dan juga pemanfaatan kekuatan itu melalui keserakahan, sifat, dan juga keinginan mereka sendiri untuk mengontrol sumber energi kuno ini. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Adakah pendapat kalian tentang dari mana sebenarnya kekuatan dari Im Sama dan juga Gorosei beserta dengan misteri keberadaan sejati dari buah iblis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.